kisah kita berakhir, berakhir di Januari. Wow, 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 wow. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir, berakhir, berakhir di Januari. Pernikahan Glenn Fredly dan Dewi Sandra banyak menuai kontroversi selain isu perselingkuhan. Perbedaan keyakinan di antara mereka menjadi sorotan media. Mereka melangsungkan pernikahan dengan tetap membawa agama dan keyakinan mereka masing-masing. Nama Glenn Fredly sebagai salah satu musisi terbaik di negeri ini. Sebagai seorang Gus Durian atau sebagai pengagum Gus Dur, Glenn Fredly meyakini bahwa perbedaan adalah sebuah kekayaan. Dia bernama lengkap Glenn Fredly Depianu Latwi Hamalu, lahir di Jakarta tanggal 30 September 1975, anak dari Hengki Latwi Hamalu dan Linda Latwi Hamalu. Dari kedua orang tuanya yang berdarah asli Maluku, ia kemudian dikenal dengan nama Glenn Fredly. Dari masa kanak-kanak, ia sudah mencintai dunia seni tarik suara. Berbagai perlombaan menyanyi pun diikutinya dan kerap menghantarkannya sebagai juara pertama. Dari ajang Pini PDPC di tahun 1984 sampai Cipta Pesona Bintang RCTI di tahun 1992. Acara mingguan yang diadakan oleh RCTI ini dari babak ke babak yang pada puncaknya akan mempertandingkan para pemenang di acara Grand Final. Saat di salah satu season di tahun 1992 itu, di malam puncak Grand Final, Glenn Fredly berhasil menjadi juara pertama, sedangkan Reza Artamevia menjadi runner-up-nya. Saat itu mereka masih bersekolah di SMA. Glenn di SMA YPK Wijaya, Jakarta Selatan, sedangkan Reza Artamevia di SMA Al-Azhar 1, Jakarta Selatan. Sejak saat itu, nama Glenn Fredly mulai dikenal di belantika musik Indonesia. Berikut 9 lagu terbaik Glenn Fredly dan kisah hidupnya lengkap. 1. Cukup sudah. Cukup sudah, ku katakan untuk sekian kali. Aku sayang kamu, cukup sudah. Batas waktu untuk kau nyatakan. Sudikah dirimu untuk jadi kekasihku. Lagu Cukup Sudah adalah lagu dari album pertama Glenn Fredly sejak berseluruh karir. Sejak lulus SMA di tahun 1995, ia bergabung sebagai vokalis di band Punk Session, sebuah grup band yang beraliran R&B dan jazz yang dimotori oleh musisi kenamaan Mus Mujiono. 3 tahun di Punk Session dan meluruhkan 2 buah album, Glenn Fredly mencoba peruntungannya sebagai solois pria beraliran pop dan R&B. Dan pada tahun 1998 lahirlah album pertama Glenn Fredly yang diberi judul Glenn. Di album ini berisikan 8 buah lagu dan lagu andalannya adalah Cukup Sudah yang juga dibuatkan video klipnya. Album solo pertama ini mendapatkan sambutan yang cukup baik di Indonesia dan juga di Malaysia. 2. Kasih Putih. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Lagu Kasih Putih ini terdapat di album solo kedua Glenn Fredly yang diberi judul Kembali yang diproduksi di tahun 2000 oleh label Sony Music Indonesia, diproduksi oleh Aminoto Kosin. Ada 2 lagu andalan di album ini, Kasih Putih yang diciptakan oleh Yovie Widianto dan Salam Bagi Sahabat yang diciptakan oleh Glenn Fredly sendiri. Di album kedua ini langsung menghantarkan nama Glenn Fredly sebagai penyanyi pria nomor 1 di Indonesia. Album Kembali mendapatkan banyak penghargaan musik bergengsi di Indonesia, salah satunya adalah AMI Award. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar.
harapan ada, bila kau percaya. 3 Januari. Kasihku, sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini, kisah kita berakhir di Januari. Wow, 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 wow. Lagu Januari yang diciptakan sendiri oleh Glenn Fredly terdapat di album ketiganya yang berjudul Selamat Pagi Dunia, diproduksi tahun 2003. Album ini laris manis di pasaran. Lagu Januari menduduki tangga-tangga lagu teratas baik di radio dan juga televisi Indonesia. Album Selamat Pagi Dunia bukan hanya sukses di penjualannya, tapi juga sukses mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi musik Indonesia. Banyak yang mengatakan lagu Januari dan beberapa lagu di album ini bersumber dari pengalaman pribadi percintaan Glenn Fredly yang kandas dengan Nola Ebitri. Ebitri adalah grup vokal cewek yang juga sangat sukses di kala itu. Hubungan percintaan antara Glenn dan Nola sering ditampilkan di layar kaca infotainment. Mereka tidak sungkan menampilkan kemesraan mereka di layar kaca, seperti berangkulan pada saat diwawancara oleh awak infotainment. Pada saat putusnya hubungan mereka, infotainment juga gencar memberitakannya. Kesuksesan album ketiga ini membuat Sony Music Indonesia membuat album repackage dari album Selamat Pagi Dunia yang dikemas dengan bonus VCD karaoke dan unplugged live performance. Selain lagu Januari, banyak lagu hit terdapat pada album ketiga ini, seperti Sekali Ini Saja, Sedih Tak Berujung, dan Akhir Cerita Cinta, yang ditulis langsung oleh Glenn Fredly sendiri. 4. Kisah romantis Oz Cinta Silver. Dan dengarlah sayangku, aku mohon kau menikah denganku. Ya, hiduplah denganku, berbagi kisah hidup bersama. Sukses dengan album ketiga membuat Glenn Fredly dibanjiri tawaran membuat lagu, dan Glenn pun dicap sebagai penyanyi dan pembuat lagu-lagu melo yang romantis. Di tahun 2005, Glenn mengisi dan menggarap soundtrack film Cinta Silver yang dibintangi Restu Sinaga dan Luna Maya. Film dan soundtrack di film ini menuai kesuksesan. Uniknya, salah satu lagu di soundtrack film ini yaitu Kisah Romantis yang dibuat oleh Glenn Fredly sendiri, bak abadi di telinga orang-orang yang sedang dilanda asmara. Lagu ini sering dipakai sebagai lagu pengiring pengantin di acara-acara resepsi perkawinan. 5. Kita Untuk Mereka. Lagu Kita Untuk Mereka diciptakan oleh Glenn Fredly di awal tahun 2005 yang didedikasikan untuk bencana korban tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Lagu ini dinyanyikan bersama penyanyi-penyanyi kenamaan Indonesia seperti Gito Rolis, Vina Panduwinata, Harvey Malaiholo, Rio Febrian, Duta Sheila on Seven, Ahmad Albar, dan lain-lain. Yang mereka beri nama kelompok ini adalah Indonesian Voices. Indonesian Voices juga menyanyikan lagu-lagu daur ulang Rumah Kita dalam album tribute untuk Ian Antono, serta Glenn juga berkolaborasi dengan gitaris kenamaan Indonesia Toh Pati pada lagu Jejak Langkah. Karya-karya Glenn Fredly yang mendapatkan apresiasi luar biasa dari media-media nasional juga seiring dengan pemberitaannya di media infotainment. Perceraian Dewi Sandra, artis sebabisa Indonesia, dengan suaminya Surya Saputra ditenggarai adanya isu orang ketiga, dan orang ketiga itu diduga Glenn Fredly. Pada tanggal 3 April 2006, Glenn Fredly benar-benar melangsungkan pernikahannya dengan Dewi Sandra di Uluwatu, Bali. Pernikahan dan resepsi ini dilangsungkan secara private dan tertutup untuk media. Pernikahan Glenn Fredly dan Dewi Sandra banyak menuai kontroversi selain isu perselingkuhan. Perbedaan keyakinan di antara mereka menjadi sorotan media. Mereka melangsungkan pernikahan dengan tetap membawa agama dan keyakinan mereka masing-masing. 6. Kisah yang Salah.
Lagu Kisah Yang Salah karya Glenn Fredly terdapat pada album Happy Sunday yang dirilis pada tahun 2007. Lirik lagu Kisah Yang Salah bercerita tentang awal dari sebuah hubungan. Sepasang kekasih dimulai dari kisah yang salah dan terlarang karena dimulai dari perselingkuhan. Dan di ending lagu ini, si penyanyi ingin mengakhiri hubungan mereka dan menyesali segala kesalahannya. 7. Hikayat Cintaku. Lagu Hikayat Cintaku, sebuah lagu yang diciptakan Glenn Fredly yang berduet dengan penyanyi dangdut Dewi Persik, juga menuai sukses. Lagu ini terdapat pada album Private Collection yang dirilis tahun 2008. Glenn keluar dari zona nyamannya sebagai pembuat lagu-lagu pop dan R&B. Lagu Hikayat Cintaku bergenre pop dengan sentuhan dangdut energik. Irama lagu ini dibuat Glenn hanya dalam waktu 15 menit saja saat Dewi Persik disuruh Glenn menyanyikan lagu-lagu Dewi Persik sendiri sambil bergoyang. Pada saat rekaman, Glenn meminta Dewi untuk tetap mempertahankan cengkok dangdutnya. 8. Cinta dan Rahasia. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang lebih mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Glenn Fredly membuat lagu Cinta dan Rahasia untuk album pertama Yura Yunita yang diberi judul Yura. Dalam lagu Cinta dan Rahasia, Glenn Fredly berduet dengan Yura Yunita, seorang penyanyi dan penulis lagu berbakat dari Bandung. Glenn Fredly sendiri menjadi eksekutif produser pada album pertama Yura Yunita ini. Album Yura ini dirilis tahun 2014 dan sukses di pasaran serta mendapatkan berbagai penghargaan musik bergengsi di Indonesia. 9. Romansa ke Masa Depan. Romansa ke Masa Depan adalah album terakhir yang dirilis oleh Glenn Fredly. Album ini dirilis tahun 2019. Perjalanan panjang Glenn Fredly dalam karirnya diwarnai kepeduliannya terhadap cinta kasih terhadap sesama manusia. Kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial politik dan keberagaman di negeri ini dia sampaikan melalui caranya dalam seni dengan grup Trio Lestari. Bersama Tompi dan Sandi Sandoro, mereka sering menyampaikan kritik-kritik sosial. Banyak karya-karya Glenn lainnya seperti album Rohani di tahun 2006, album kompilasi di tahun 2005 telah mencatatkan nama Glenn Fredly sebagai salah satu musisi terbaik di negeri ini. Sebagai seorang Gus Durian atau sebagai pengagum Gus Dur, Glenn Fredly meyakini bahwa perbedaan adalah sebuah kekayaan. Setelah perceraiannya dengan Dewi Sandra, Glenn Fredly sempat dekat dengan beberapa wanita, diantaranya Aura Kasih dan juga Vanessa Surya. Pada tanggal 19 Agustus 2019, Glenn Fredly melangsungkan pemberkatan pernikahannya dengan Mutia Ayu di Taman Kaju, Ampera, Jakarta Selatan, yang dilangsungkan secara tertutup yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat saja. Tanggal 28 Februari 2020, putri pertama Glenn Fredly dan Mutia Ayu lahir ke dunia yang mereka beri nama Gewa Atlana Samayim Latuyamalu. Pada hari Senin tanggal 6 April 2020, Glenn Fredly dirawat di Rumah Sakit Setia Mitra, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan akibat penyakit meningitis yang dideritanya. Hari Rabu tanggal 8 April 2020, kondisi Glenn drop, langsung dilarikan ke ruangan ICU. Pada jam 18.47 waktu Indonesia bagian Barat, Glenn Fredly menghembuskan napas terakhirnya di ruang ICU Rumah Sakit Setia Mitra, Jakarta Selatan, dengan meninggalkan istri dan satu orang anak perempuannya yang masih berumur 40 hari. Selamat jalan, Bung Glenn Fredly Depiano Latuyamalu. Cinta kasih yang kau tebarkan di bumi Nusantara ini melalui karya-karyamu akan dikenang selamanya.